Yang lain mana? Nggak ada. Mulai saja ya. Nggak tahu, Pak. Iya, satu sendiri doang nih. Ya udah nggak apa-apa. Baru rajin sayanya kali. Nggak rajin biasa. Nanti jadi malas kalau. Yang lain pada kemana sih, Pak? Tumben banget. Biasanya kan ada 5 orang lah. Tuh ada satu lagi. Ini tumben nggak ada. Ya di grup padahal udah dicek juga. Oke, tes. Saya mulai saja ya. Iya, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Oke, mata kuliah pengelola citra. Sekarang pertemuan ke-14, saya akan bahas tentang UAS-nya nanti. Hari ini. UAS-nya sama seperti UTS kemarin ya, buat presentasi, buat video. Videonya tentang Oke, apa? Nanti akan saya bahas di akhir materi. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang steganografi. Ada yang pernah dengar steganografi? Pernah dengar? belum, Pak. Belum. Ada mata kuliah apa namanya? Lupa saya. Mata kuliah enkripsi, kriptografi. Ada mata kuliah kriptografi nggak? Nggak ada ya? Jadi Nggak ada, Pak. nggak ada ya? Steganografi ini masih topik dalam mata kuliah kriptografi ya. Kalau kriptografi itu ada hubungannya sama enkripsi. Enkripsi itu nanti ada hash fungsi dan lain sebagainya. Steganografi ini kalau secara ini tipe-tipenya ada menyembunyikan pesan, menyembunyikan video, menyembunyikan gambar, menyembunyikan suara. Nah, karena kita mata kuliahnya image processing ya, pengolah citra, kita akan bahas steganografi tentang yang menyembunyikan gambar. Bukan menyembunyikan gambar. Menyembunyikan teks di dalam gambar. Walaupun video juga bisa, sound juga bisa. Kemarin bahas apa? Oh iya, lupa. Nah, apa itu steganografi? Saya ambil dari definisi. Steganografi is technique of hiding script, hiding. Saya kalau baca agak salah pronunciasinya. Script data within an ordinary non-script file or message in order to avoid detection. The script data is extracted at its destination. Jadi menyembunyikan teknik untuk menyembunyikan hiding script data atau tidak sembunyi non script juga nggak apa-apa, file atau message, sebuah pesan atau sebuah file untuk menghindari terdeteksi. Intinya seperti itu. Mata kuliah kita adalah tentang steganografi ini bagaimana menyembunyikan teks ke dalam gambar. The use steganografi can be combined with encryption. Nah ini biasanya dikombani ini kan saya punya teks ini ya, teks ingin saya sembunyikan txt. Saya sembunyikan ke dalam gambar. Nah, biasanya dikombin lagi, teksnya ini dienkripsi lagi. Jadi kan ada enkripsi MD5, enkripsi Caesar Cipher dan lain sebagainya. Biasanya teksnya itu misalnya kata kuncinya adalah barat daya gitu ya. Jadi yang dimasukkan ke dalam gambar itu bukan barat daya, tapi MD5-nya atau enkripsi yang lain. Jadi sudah dienkripsi, dimasukkan ke dalam gambar. Jadi 2 kali ya. Dimasukkan lagi. Biasanya seperti itu. Nah, penelitian tentang salah satu metodenya itu apa? Salah satu metode yang paling sering digunakan itu LSB namanya, least significant bits, LSB. Contohnya, ini penelitian tentang pengamanan pesan dengan teknik steganografi menggunakan metode least significant bit pada citra digital. Kalian bisa baca, kalau ada yang tertarik skripsinya tentang ini, silakan. Nanti saya kasih contoh kodenya di akhir materi. Terus ada juga implementasi penyembunyian pesan citra digital menggunakan algoritma Hills-Cipher. Ini digabung menjadi satu menggunakan metode LSB dan algoritma Hills-Cipher. Hills-Cipher algoritma untuk enkripsi teks. Ya. Jadi teksnya itu dienkripsi, baru kemudian dimasukkan ke dalam
sebuah gambar menggunakan metode LSB. Oke, sekarang kita sebelum masuk ke LSB, kita back dulu topik kita hari ini tentang citra digital. Ini materi saya ambil dari Prof. Renaldi Munir, ITB. Citra digital itu kan, kita kembali lagi ya, citra digital terdiri dari jumlah piksel. Citra, contohnya ada semuanya sebuah piksel dengan ukuran 1200 kali 1500, artinya ada 1200 piksel, 1500 piksel memiliki, yaitu 1200 kali 1500, ada 1.800.000 piksel, jadi sangat besar. Nah, setiap piksel panjangnya n bit ya. Setiap piksel itu kan punya, setiap piksel itu panjangnya n bit, tergantung dengan tipe gambarnya, tipe citranya yang pernah kita bahas di pertemuan 1, pertemuan kedua. Ada citra biner. Citra biner itu kalau nggak 0 dan 1. Ada citra grayscale. Citra grayscale itu yang 8 bit. Atau citra true color atau citra RGB yang terdiri dari 24 bit. Kenapa? Karena terdiri dari R, G, dan B. R 8 bit, green 8 bit. Ini kok gue tidur dulu gua. Langsung makan gue ini baru makan gua. Ya, ntar saya mute dulu. Oke. Jadi citra true color itu ada 24 bit. Ini sebelum saya masuk ke LSB, nanti ada hubungannya. Terus ini contoh, beberapa contoh bentuk citra yang true color. Ini Lena. Ini di materi pengolah citra pasti gambar ini muncul terus ya. Lena, grayscale, image 8 bit, ini 24 bit, ini binary image, cuma 1 bit kalau nggak 0 dan 1. Ini perbedaannya ya. Oke. Nah, pada citra RGB 24 bit atau citra real image, 1 pixel itu terdiri dari 24 bit ya. 24 bit itu kenapa? Karena kan terdiri dari 3 layer. Layer red, layer green, sama layer blue. Red itu punya nilai kan. Kalau sering editing foto, Photoshop itu kan biasanya ngerti ya, RGB, CMYK gitu ya. Nilainya kan ini ada nilai red-nya itu berapa, nilai green-nya berapa, nilai blue-nya berapa. Nah, ini dikonversi menjadi biner kan. Menjadi ya biner. Makanya ada 8 bit, 8 bit, 8 bit. Totalnya ada 24 bit. Ini kenapa saya jelaskan, karena ada hubungannya sama nanti metode LSB nih, Least Significant Bit. Terus ada dalam citra itu makanya ada istilah bit plane. Bit plane itu apa? Nah, nilai piksel pada koordinat X yang menyatakan intensitas nilai keabuan pada posisi tersebut. Pada citra grayscale, nilai keabuan itu dinyatakan dalam bentuk integer berukuran 1 bit, sehingga rentang nilainya antara 0 dan 255. Seperti citra grayscale histogram itu kan antara 0 sampai 255. Kalau 0 itu berarti hitam, kalau 255 itu putih ya. Nah, kalau citra berwarna 24 bits, setiap pixel terdiri dari red, green, dan blue, sehingga setiap pixelnya berukuran 3 byte. Nah, ini 3 byte itu membacanya seperti ini, sama dengan 24 bit. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Di dalam setiap byte, bit-bitnya tersusun dari kiri sampai ke kanan ya. Tadi saya sebutkan dalam 1 byte itu kan ada 8 bit. 8 bit itu terdiri dari angka biner ya. Kalau nggak 0, 1, 8 bit. Nah, itu yang paling kiri itu paling berarti. Paling berarti itu paling signifikan. Kalau di bahasa Inggrisnya most significant bits, MSB. Semuanya saya punya citra dengan pixel semua 8 bit gitu ya. Nilainya adalah 1,0,1,0,1,0,1,0. Nah, citra yang paling kiri itu paling berpengaruh. Makanya disebut MSB, most significant bit. Nah, citra yang paling kiri itu disebut LSB, least significant bit. Nah, ini metode yang akan kita gunakan untuk steganografi, yaitu kita sisipkan pesan di sini. Kenapa? Karena citra yang paling belakang ini tidak terlalu mempengaruhi gambar. Makanya ada metode LSB, yaitu menyisipkan pesan di bit paling akhir di sebuah citra. Oke, cukup jelas ya? Jadi pesannya nanti pesannya nanti itu di convert menjadi biner, ditaruh di paling belakang
di sebuah bit pixel di gambar. Jadi nanti kita ambil, nanti menjadi sebuah pesan. Apakah mempengaruhi citra? Enggak. Karena apa? Karena semuanya warna hijau itu kan semuanya warna hijau dari 0 sampai 255 ya. Kalau kita pilih Photoshop itu kan ada hijau dari 0 sampai 255. Semuanya ada 180 gitu. Kita tambahin 181 itu enggak terlalu ngaruh ya. Warna hijaunya itu enggak terlalu ngaruh. Jadi kita sisipkan satu pesan bit di sebuah pixel itu enggak mempengaruhi sebuah gambar. Nah, metodenya seperti itu. Yaitu memasukkan less significant bit, yaitu bit paling kiri. Kiri apa kanan ya? Kiri, kanan. Kalau dari saya ini paling kanan. Bit paling kanan yang disebut dengan least significant bit, yaitu metode steganografi, yaitu menyisipkan pesan teks di dalam sebuah gambar. Nah, jika setiap bit ke I sampai dari MSB ke LSB, dari bit, setiap bit ini kan ada 8. Nah, setiap gambar ini kalau kita pisah akan seperti ini ya. Ini kalau gambar sempurna, terus ini bitplane ke-7, bitplane ke-6, bitplane ke-5, bitplane ke-4, bitplane ke-3, ke-2, ke-1, ke-0 yang paling kiri. Nah, ini nggak akan mempengaruhi. Nah, kita taruh di sini pesannya. Karena nggak akan mempengaruhi gambar. Bitline LSB yaitu bitplane 0 terlihat seperti citra acak atau random image seperti ini. Bitplane LSB merupakan bagian dari redundan pada citra, yaitu citra yang mengikuti gambar asli. Gitu. Artinya perubahan nilai pada bit bagian tersebut tidak mengubah citra secara keseluruhan. Makanya kita bisa menyisipkan pesan di bit paling akhir sebuah citra. Inilah mendasari metode steganografi yang paling sederhana, yaitu metode LSB. Kalau ada yang skripsinya mengambil LSB, silakan ya, tentang pengolah citra. Tinggal nanti topiknya mau menyembunyikan apa, pesan password atau teks yang apa, yang kata kunci dan lain sebagainya. Metode LSB itu salah satu metode steganografi yang sangat populer, memanfaatkan kelemahan indera visual manusia yang mengamati perubahan sedikit pada gambar. Caranya mengganti LSB bit terakhir dari pixel dengan bit pesan. Mengubah bit LSB hanya mengubah nilai bit satu tinggi atau satu lebih rendah. Jadi semuanya nilai green-nya, semua citra red, green, blue ya, nilai green-nya itu 170 gitu. Jadi kalau kita masukkan LSB, kalau nggak dia naik menjadi 171 ya turun 169. Jadi nggak akan mempengaruhi gambarnya. Ini contoh sebuah citra yang nilai bit terakhirnya diganti. Yang semula kalau terakhirnya 0 menjadi 1, kalau terakhirnya 1 menjadi 0. Nah, outputnya akan seperti ini. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perbedaan sama sekali. Perbedaannya nanti bisa dicek dengan yang kita bahas minggu kemarin, menggunakan metode MSE sama PSNR. Nah, ini contoh gambar yang sudah dirubah bit terakhirnya. Nggak ada perubahan sama sekali, nggak terlalu terlihat. Karena mata manusia kan kurang detail gitu ya, bacanya. Lihat. Ini juga contoh sebuah gambar grayscale yang bit terakhirnya, seumpama bit terakhirnya itu 0 dirubah menjadi 1, kalau 1 dirubah menjadi 0, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi gambarannya seperti itu. Seumpamanya di sini ada gambar gitu ya, terus nilainya adalah ini 1001, terus kita punya pesan, pesannya itu 101, pesannya kan otomatis teks ya, TXT, kita convert dulu ke biner, semuanya outputnya menjadi 101, nah ini kita sisipkan di belakang. Jadi nanti kalau kita pengen ngambil pesannya, kita ambil bit paling akhir. Terus habis itu kita convert ke dalam bentuk teks. Oke, konsepnya cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan tentang metode LSB? Kalau digambarkan, semuanya saya belum ada, Pak. Belum ada. Semuanya saya punya pesan ini, terus saya pengen nyisipkan ke gambar gitu ya. Kalau ini kan panjang, ini otomatis kalau di convert menjadi biner akan panjang. Ini contoh saja ya, semuanya dia menjadi 011 ya. Ya kita taruh di, biasanya kita ambil dari citra paling kiri atas.
Terus kita sisipkan pesannya satu-satu di paling belakang. Jadi seperti ini. Otomatis untuk mendekripsinya atau ngambil pesannya ya kita tinggal pesan yang dikirim berapa pesan gitu ya. Kita tarik dari pixel yang terakhir. Ini algoritmanya saya ambil dari buku ya. Ubah pesan menjadi bilangan biner 8 bit. Siapkan bit pesan ke pixel citra dari mulai MSI most significant bit dengan cara berikut. Jika pesan 1 dan pixel citra ganjil atau bit pesan 0 dan pixel citra genap, maka pixel citra tetap. Ini agak mempusingkan. Jika pesannya 1 dan pixel citra genap, maka pixel citra baru adalah pixel citra lama ditambah 1. Jika pesan 0 dan pixel citranya ganjil, maka pixel citra baru sama dengan citra lama dikurangi 1. Simpan citra baru sebagai citra stenografi. Ini algoritmanya. Jadi pesannya teks kita convert ke dalam bentuk biner. Habis itu kita lakukan logika ini, algoritma ini ke dalam gambar kita. Kalau contoh implementasinya seperti ini dalam metode kalian bisa praktekkan. Sengaja saya tulis dalam bentuk gambar ya, biar kalian nulis. Jadi pertama kita memasukkan pesan ke variabel pesan. Ini kita tentukan pesannya 20 ya, 20 karakter. Terus kita masukkan gambarnya, gambar Lena, image citra. Terus kalau gambar lenanya itu dalam bentuk RGB, kita convert menjadi grayscale. Terus kita resize ukuran gambar citranya. Nah, ini baru pesan jadi proses convert pesan menjadi biner. Bit pesan for i sama dengan panjang pesan, misalnya pesannya pelita bangsa ya. P kita convert menjadi biner apa, E kita convert menjadi binernya apa, L ke binernya apa. Nah, itu kita sisipkan ke dalam gambar. Kalau sudah kita cetak, citra, image so citra, image terus stego, atau gambar stegografinya. Nah, untuk ekstraksinya bagaimana? Ya, ekstraksinya tadi sama. Gambar stegonya, kita baca dulu panjang pesannya ada berapa, panjang pesannya itu ada 20. Terus gambar citra ini pakai algoritma tadi, jika ininya sama dengan 0, bit pesan adalah 0. Jika citra terakhir itu adalah 1, bit pesannya adalah sama dengan 1. Kita masukkan ke bit pesan. Setelah itu bit pesan kita rubah ke dalam bentuk desimal. Setelah itu dicetak, hasil ekstraksinya adalah pesan yang telah diekstrak. Contohnya, saya run, masukkan pesan maksimal 20 karakter. Saya masukkan pelita bangsa. Kalau saya enter, nah ini pesan yang sebelah kiri ini pesan asli, ini pesan yang sudah ada teks pelita bangsa di dalamnya. Nggak terlalu, perbedaannya nggak terlalu signifikan ya, nggak kelihatan. Nah, ini hasil ekstraksi pesannya ini. Ini dua program yang berbeda. Jadi program ini bisa dipisah. Jadi untuk memasukkan teks, terus gambarnya di-save, kalian buat lagi program setelahnya itu ekstraksi, input gambar, hasil outputnya adalah hasil ekstra pesan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk UAS-nya, kalian bisa nyicil dari sekarang, silakan buat video tentang UAS-nya adalah, ini contoh, salah satu contoh ya, mahasiswa tahun kemarin. Ini gambarnya itu terserah masing-masing, yang penting adalah UAS-nya adalah menampilkan nilai MSE dan PSNR dari gambar apapun yang kalian pilih. Kalau sama ini contohnya
Dia untuk menghitung MSI PNSL X-ray tulang kaki yang telah menggunakan median filter. Jadi ini citra asli tulang kaki, terus citra tulang kaki yang sudah dikasih median filter, terus kalian cek nilai MSE dan PSNR-nya. Terus kalian simpulkan citranya bagaimana. Kemarin kan nilai PNSE, MS-nya itu bagus atau enggak, nilai PNSR-nya itu bagus atau enggak. Parameternya apa? Kalian jelaskan. Oke, cukup jelas untuk UAS-nya, project UAS-nya. Sama contoh running-nya juga, Pak. Contoh running-nya. Ya iya, contoh running-nya. Kalian bisa lihat di video di sini, ada linknya itu. Iya. Video sama laporannya ya, laporannya di UAS. Sekarang pertemuan 14, minggu depan pertemuan 15, terus biasanya setelah pertemuan 15 itu kayaknya ada libur seminggu ya. Terus baru itu UAS. Baru itu UAS. Jadi 1, 2, 3, ada 3 minggu waktunya saya kira cukup. Boleh median filter, boleh stegonografi, ini citra asli, ini citra setelah dilakukan teks, teksnya apa gitu ya. Terus nilai MSE, PSNR-nya juga boleh. Ini citra asli, ini histogram equalization boleh, terus image tracing boleh, apa yang kita bahas median filter, terus apa lagi kemarin saya lupa, dan lain sebagainya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Insert the title of your subtitle. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Silakan dikerjakan. Kalau bisa dikerjakan sungguh-sungguh ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.